kita ketemu lagi bersama saya Mubarok dari Rumah. Dan pada kesempatan malam ini saya ingin berbincang terkait masalah kondisi PPNI saat ini. Menurut saya kondisi PPNI saat ini tidak lepas dari peran kita yang selama ini selalu masa bodoh terhadap organisasi, acuh tak acuh terhadap segala persoalan yang ada. Sehingga banyak sekali ditemukan pelanggaran-pelanggaran anggaran dasar, anggaran rumah tangga oleh pengurus baik dari pusat sampai daerah. Nah, ini harus menjadi perhatian serius Ternyata setelah kita kaji kenapa banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran seperti ini, karena masih lemahnya fungsi kontrol dan fungsi pengawasan di organisasi PPNI. Nah, ke depan bagaimana? Ke depan harus lebih menguatkan lembaga yang namanya Dewan Pertimbangan. Ini harus dikuatkan. Dan untuk menguatkan ini berarti harus ada revisi-revisi dalam anggaran rumah tangga, tepatnya di bab 5 sampai bab 8. Ini harus direvisi total. Menurut saya pasal-pasal yang bisa membuat ataupun membuat Dewan Pertimbangan lemah adalah di bab 5 tentang struktur organisasi di bagian ke-1 di pasal 28. Di ayat 1 dijelaskan bahwa kepengurusan PPNI terdiri dari Dewan Pengurus dan Dewan Pertimbangan. Dan ini harus direvisi Pada Munas yang akan datang harus direvisi bahwa kepengurusan PPNI itu terdiri dari Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus. Dan dengan kondisi kayak gini tentunya akan lebih kuat fungsi Dewan Pertimbangan. Kalau ingin Dewan Pertimbangan menjadikan sebuah lembaga yang kuat, maka harus diatur dalam pasal ataupun ayat dalam anggaran rumah tangga. Nah, misalnya dibuatkan pasal ataupun ayat bahwa Dewan Pertimbangan dipilih dan ditunjuk oleh peserta Munas, oleh peserta Muswil, oleh peserta Musda. Jangan diusulkan oleh kepengurusan sebelumnya. Kalau Dewan Pertimbangan ini terbentuk atas usulan kepengurusan sebelumnya, maka fungsi Dewan Pertimbangan ini akan selalu lemah. Nah, kemudian hal lain yang perlu direvisi adalah di bab 8 di bagian 3 tentang tata cara pelantikan. Di pasal 42 ayat 1 dijelaskan bahwa pengurus pusat PPNI dan Dewan Pertimbangan dilantik oleh ketua umum. Mestinya ini harus dirubah. Redaksinya seperti ini: Dewan Pertimbangan dan ketua umum dilantik oleh pimpinan Munas. Sehingga fungsi Dewan Pertimbangan akan semakin kuat. Juga dibuatkan sebuah pasal bahwa setiap kebijakan yang dibuat oleh pengurus PPNI harus mendapat persetujuan dari Dewan Pertimbangan. Kalau ada pasal yang mengatur seperti ini, maka fungsi Dewan Pertimbangan akan semakin kuat. Pengurus PPNI akan selalu berkoordinasi dengan Dewan Pertimbangan. Kalau Dewan Pertimbangan kuat, maka fungsi kontrolnya kuat, fungsi pengawasan kuat. Kalau fungsi ini kuat, maka meminimalisir pelanggaran-pelanggaran terhadap anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Oleh karena itu, marilah kita kuatkan lembaga Dewan Pertimbangan, sehingga tentunya ke depan organisasi akan semakin baik, akan semakin tertata Kita jangan selalu disibukkan dengan pencalonan, tapi terkait masalah anggaran dasar, anggaran rumah tangga ini lebih penting tentunya untuk membangun sebuah organisasi yang lebih kuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.